proses musyil menghasilkan formatur yang menyusun kepengurusan, yang saat itu formatur sepakat bahwa Haji Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW P3 DKI Jakarta dengan Bapak Haji Muhammad Yunus sebagai Sekretaris dan Bapak Mujahid Samuel sebagai Bendahara DPW P3 DKI Jakarta. Dan dalam proses itu tidak ada nama Haji Lulung yang disusulkan oleh formatur. Artinya pada saat muncul nama Haji Lulung dari DPP tidak melalui mekanisme muswil, formatur dan sebagainya. Kalaupun kemudian ada upaya dari DPP untuk memaksakan munculnya nama Haji Lulung sebagai Ketua DPW, ya kami merasa sebagai formatur tidak diindahkan apa yang diatur oleh konstitusi, telah dilanggar semua ADART, sehingga layak kalau kami sebagai formatur merasa harus menempuh jalur konstitusi yang diatur oleh ADART, yaitu menggugat lewat Mahkamah Partai. Dan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik juga menyatakan apabila Mahkamah Partai tidak memberikan rasa keadilan bagi kami secara formatur, maka Undang-Undang membolehkan kita mengajukan gugatan lanjutnya ke Pengadilan Negeri, dan langkah-langkah itu akan kita tempuh karena ada proses-proses yang dilangkahi. Yang kedua adalah proses bagaimana Haji Lulung yang pernah dipecat oleh DPP P3 tiba-tiba kembali ditunjuk menjadi ketua umum tanpa melalui mekanisme yang diatur oleh ADART maupun Undang-Undang Partai Politik. Bahwa sampai hari ini Mahkamah Partai tidak pernah membuat sebuah putusan tentang rehabilitasi status Haji Lulung sebagai orang yang telah dipecat dari P3 dan tidak pernah dipulihkan keanggotaannya dan tiba-tiba ditunjuk menjadi Ketua DPW P3 DKI. Nah, ini yang menurut kami hal yang perlu diluruskan, bahwa apabila seseorang sudah keluar dari Partai Persatuan Pembangunan, maka dia harus menempuh dulu mekanisme di Mahkamah Partai untuk dipulihkan, tidak serta-merta. Yang berikutnya adalah bahwa proses-proses perpindahan anggota DPR RI juga kan bukan persoalan yang mudah, butuh proses, bisa membutuhkan waktu yang lama. Sementara yang katanya SK DPP sudah dikeluarkan dan tertera nama Haji Lulung, itu menurut kami batal demi hukum karena menabrak aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan, juga Undang-Undang Partai Politik. Nah, inilah yang kemudian kami garis bawahi, bahwa formatur yang terpilih secara resmi di Musyil P3 DKI Jakarta akan terus menempuh jalur konstitusional sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Itu saja mungkin saya sampaikan, bahwa ada cacat hukum, cacat prosedural yang harusnya batal demi hukum apapun yang diputuskan oleh DPP P3 karena tidak sejalan dengan hasil musyawarah wilayah, hasil rapat formatur, ADART dan Undang-Undang Partai Politik. Kalau bukan hukum yang menjadi panglima, bukan hukum menjadi pegangan kita, maka apalagi yang ingin kita jadi pegangan. Karena partai ini dibesarkan oleh para ulama dan juga sesuai dengan aturan konstitusi bangsa, maka itulah yang kita tegakkan. Bukan semata-mata karena kepentingan pribadi sesaat ataupun kepentingan sebagian orang saja. Ya, kita P3 bukan partai baru kemarin sore, kita sudah terbiasa melewati konflik, dan saya yakin bahwa apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, terima kasih kurang lebihnya.